Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dakwah Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke kawan-kawan, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang sejarah lagi. Intinya sekarang kita akan membahas tentang keris setan kober. Keris Ki Brongot Setan Kober atau keris setan kober dikenal sebagai salah satu pusaka legendaris dalam sejarah tanah Jawa. Keris yang dipercaya memiliki kekuatan magis ini merupakan salah satu dari pusaka Arya Penangsang, keturunan Kerajaan Demak yang menjadi adipati di Cipang, yang sekarang lebih dikenal dengan daerah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kisah keris setan kober dan Arya Penangsang tidak dapat dipisahkan dari intrik politik Kerajaan Demak yang melibatkan dendam perebutan tahta hingga berujung pada runtuhnya kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut. Arya Penangsang adalah salah seorang keturunan Kesultanan Demak yang menjabat sebagai adipati di Cipang Panolan. Nama Arya Penangsang tercatat di dalam sejarah akhir Kerajaan Demak pada era 1500-an. Arya Penangsang dikenal berkat jasanya dalam membuat saluran air yang mengelilingi wilayah Cipang Panolan dan dihubungkan dengan Bengawan Solo. Saluran tersebut dibuat saat ia masih menjabat sebagai adipati. Arya Penangsang berusaha menggulingkan Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir dan merebut tahta kerajaan Pajang, karena saat itu Jaka Tingkir atau Mas Karebet itu dia sedang menjadi mahkota, menjadi raja di kerajaan Pajang. Arya Penangsang ia menaruh dendam kepada Raja Pajang itu karena ayahnya Raden Kikin tewas di tangan Sunan Prawoto ketika berperang memperebutkan tahta Demak. Jadi alasannya Arya Penangsang ingin membunuh Raden Hadiwijoyo karena saat itu ayahnya yang bernama Raden Kikin itu tewas di tangan Sunan Prawoto ketika memperebutkan tahta Demak. Yang singkat cerita, akhirnya Sunan Prawoto dinobatkan sebagai Sultan Demak dan Arya Penangsang hendak merebut tahta tersebut. Arya Penangsang mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Sunan Hadiwijoyo dengan harapan tahta jatuh ke tangannya. Namun ternyata upaya itu gagal. Tahta Demak justru jatuh ke tangan menantu Sultan Trenggono yang bernama Mas Karebet atau alias Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijoyo. Jadi alasannya kok Arya Penangsang ingin membunuh Sultan Hadiwijoyo karena ketika pembunuhan itu gagal, itu tahta Demak justru jatuh kepada menantunya Sultan Trenggono yang bernama Mas Karebet atau Jaka Tingkir. Dari sinilah awal mula Arya Penangsang menaruh dendam kepada Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo.
Di sisi lain, Sunan Kalijaga memohon kepada Sunan Kudus agar para sepuh, wali dan ulama menempatkan diri sebagai orang tua serta tidak turut campur dalam perseteruan antara Arya Penangsang dan Jakatingkir atau Hadiwijoyo. Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus membiarkan Arya Penangsang dan Jakatingkir untuk menyelesaikan persoalan mereka secara mandiri. Dalam pertikaian antara Arya Penangsang dan Sultan Hadiwijoyo akan berlaku pepatah Jawa, yaitu becik katitik olo ketoro, atau yang diartikan siapa yang benar dan siapa yang salah akan terlihat. Dikisahkan Sultan Hadiwijoyo diundang untuk berkunjung ke Kudus untuk mendinginkan suasana. Namun pada pertemuan itu suasana menjadi makin memanas antara Arya Penangsang dan Jakatingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Lalu mereka saling menghunus keris. Dengan sigap Sunan Kudus melerai Arya Penangsang dan Jakatingkir sebelum terjadi pertarungan yang tidak diinginkan. Arya Penangsang pun mematuhi perintah Sunan Kudus dan menyarungkan kerisnya yang bernama keris Setan Kober. Jadi inilah awal mula terkenalnya Setan Kober, keris Setan Kober. Setelah pertemuan usai, Sunan Kudus merasa kecewa dengan tindakan Arya Penangsang. Sultan Hadiwijoyo atau Jakatingkir merasa sungkan apabila harus berperang dengan kerabatnya secara langsung. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengadakan sayembara. Sayembara itu mengumumkan bahwa orang yang mampu membunuh Arya Penangsang akan diberikan hadiah berupa tanah perdikan. Alasannya, Arya Penangsang saat itu dicap sebagai pemberontak karena ia berupaya untuk menggulingkan kesultanan yang sah, yaitu yang dipimpin oleh Jakatingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Hadiah yang ditawarkan Sultan Hadiwijoyo atau Jakatingkir sangatlah besar dan menggiurkan, sehingga banyak orang turut serta dalam mengikuti sayembara itu. Tidak hanya rakyat, sayembara juga diikuti oleh saudara-saudara angkat sultan seperti Ki Ageng Pemanahan, Ki Pejawi, dan Ki Jurumertani. Dalam melaksanakan misi sayembara, Ki Jurumertani menyeberang sungai, kemudian memotong telinga Gagak Rimang, kuda milik Arya Penangsang. Jadi dalam melaksanakan misi sayembara ini, Ki Jurumertani memiliki teori atau cara. Ia menyeberang sungai, kemudian memotong telinga Gagak Rimang. Entah itu maksudnya apa. Lalu dia memotong telinga kuda milik Arya Penangsang. Jadi yang dimaksud Gagak Rimang ini adalah kuda milik Arya Penangsang. Jadi Arya Penangsang ini memiliki kuda yang dinamakan Gagak Rimang. Mungkin kok dinamakan gagak, mungkin warnanya hitam. Itu sama Ki Jurumertani, itu dipotong telinganya. Ia lantas meletakkan surat yang berisi tantangan bertarung untuk Arya Penangsang. Jadi setelah dia memotong telinganya kudanya Arya Penangsang, ia meletakkan surat di samping kudanya itu yang berisikan tantangan pertarungan kepada Arya Penangsang. Arya Penangsang yang sedang berupaya menyelesaikan puasa selama 40 hari akhirnya
terprovokasi oleh surat tantangan tersebut. Jadi Arya Penangsang itu ya ahli tirakat, ahli puasa juga. Saat itu ia sedang menggembleng dirinya, sedang tirakat puasa 40 hari. Ia pun bergegas menunggangi Gagak Rimang ke arah sungai. Jadi dalam keadaan telinganya kudanya itu terpotong, itu ia menunggangi kudanya itu sambil menuju ke arah sungai. Meskipun kuda itu terluka, di tengah perjalanan ia diikuti oleh prajurit. Sementara itu Danang Sutawijaya atau putra dari Ki Ageng Pemanahan menunggu Arya Penangsang di seberang sungai. Ketika hendak mencapai hulu sungai, Gagak Rimang hilang kendali, sehingga Arya Penangsang pun sibuk mengendalikan kudanya. Nah, saat itulah Sutawijaya bersiasat menombak Arya Penangsang dengan tombaknya yang bernama tombak Kiai Pleret. Jadi inilah awal mula pertarungan dua senjata yang sangat legendaris, yaitu senjatanya Arya Penangsang yang disebut dengan keris setan kober berhadapan dengan tombak Kiai Pleret yang dimiliki oleh Sutawijaya. Akhirnya setelah Sutawijaya menombak Arya Penangsang, terjadilah usus Arya Penangsang terbuai keluar. Jadi terkena tombak Kiai Pleret. Arya Penangsang terluka parah sehingga terjatuh dari kuda miliknya. Namun karena kesaktiannya, Arya Penangsang masih bisa menahan rasa sakitnya dan bertarung dengan Sutawijaya. Sampai sekarang kalau orang Jawa menikah itu mempelai laki-laki kan yang di belakang punggungnya itu mesti ada keris, lalu ada kembang kantil atau kembang apatis berwarna putih. Itu untuk melambangkan seorang laki-laki itu ketika sudah terluka, walaupun terluka, ketika ada istri dan anaknya itu juga wajib menafkahi sampai titik darah penghabisan. Melihat Sutawijaya terdesak, Ki Juru Mertani berteriak dan memprovokasi Arya Penangsang. Mendengar teriakan Ki Juru Mertani, Arya Penangsang kembali diamuk amarah. Ia segera berupaya mengeluarkan keris dari sarungnya. Jadi saat itu kan ususnya itu keluar, kerisnya di belakang punggungnya. Lalu si ususnya itu kan di bahasa Indonesia diletakkan di kerisnya, di sarung kerisnya, diputar-putar, diikatkan di situ sambil dia bertarung. Nah, ketika diprovokasi oleh Ki Juru Mertani, kamu kok bisa kalah. Lalu dia ingin, pertama dia itu bertarungnya menggunakan tangan kosong, tapi karena terprovokasi ia akan mengeluarkan senjata andalannya, yaitu keris setan kober. Nah, saat itu ia tanpa sadar justru memotong ususnya sendiri, karena ususnya kan dililitkan di kerisnya. Otomatis kalau kerisnya ditarik itu akan memotong ususnya. Ya, saat itulah Arya Penangsang jatuh tewas karena ususnya terpotong oleh senjatanya sendiri, yaitu keris setan kober. Sesuai dengan janji sayembara, siapapun yang berhasil membunuh Arya Penangsang akan memperoleh hadiah. Sultan Hadiwijaya selaku Raja Kesultanan menepati janjinya. Ia menghadiahkan alas mentauk
atau bekas kerajaan Mataram Hindu kepada Sutawijaya dan ayahnya, yaitu Ki Ageng Pemanahan, yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Itulah tadi kisah dari keris Hitan Kober dan tombak Kiai Pleret yang sangat penuh inspirasi. Semoga walaupun kita memiliki kemampuan apapun, semoga kita tetap menjaga kedamaian, menjaga kerukunan, terutama bagi kerabat dan saudara. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.